Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Nah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Artizina Kinan Pramedia. Saya Muhammad Sultan Alvara. Saya Rizky Skamedia. Saya Diri Ramani. Saya Indah Pakajanda. Saya Munafika Muhammad. Nah, kami kelompok 2 hari ini ingin menceritakan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, jika kira-kira nanti ada sejarah yang kurang atau ada yang salah, mohon dibetulkan karena kami semua di sini hanyalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempurna. Oke, saya mulai dari poin pertama yaitu poin A, yaitu tentang masuknya ajaran Islam di Indonesia. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu ada banyak ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan yang ada di Indonesia sebelum Islam, yaitu ada seperti animisme, dinamisme, terus juga ada salah satu yang paling besar di Indonesia yaitu kerajaan Hindu-Buddha atau kepercayaan Hindu-Buddha yang ada dari 7 Masehi sampai 12 Masehi. Nah, kenapa Islam bisa akhirnya berkembang cepat di Indonesia? Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Yang pertama, syarat-syarat masuk Islam kita tahu sendiri mudah ya kan. Kita tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat dan yang paling penting ada niat untuk masuk ke Islam. Nah, lalu yang kedua, Islam sendiri tidak mengenal kasta sama sekali. Jadi, orang yang ingin masuk Islam itu kedudukannya sama semua. Jadi orang bakal tertarik karena wah, kedudukan aku ternyata sama-sama yang kaya, kedudukan aku ternyata sama-sama yang punya Lamborghini. Jadi sama semuanya. Oke, yang ketiga, penyebaran Islam pada zaman dulu itu sesuai dengan adat dan tradisi di Indonesia. Dan juga penyebarannya tidak pakai kekerasan sama sekali. Contohnya saja, pada dakwah itu kan penyebarannya damai banget ya, cuma cerita tentang Islam dan lain-lain. Hingga akhirnya orang mau masuk ke Indonesia. Masuk ke Islam, maaf. Nah, lalu yang keempat itu adanya runtuhnya kerajaan Majapahit. Dimana kita tahu sendiri Majapahit itu kerajaan apa adik-adik? Hindu. Betul, kerajaan Hindu, kerajaan Hindu. Terbesar di Indonesia udah runtuh, jadinya Indonesia ini diambang, wah kepercayaan yang saya harus anut yang mana? Jadi Islam bisa masuk di situ. Nah, oke, lanjutnya saya akan lanjutkan ke 4 teori mengenai kenapa Islam bisa masuk ke Indonesia. Yang pertama ada teori Mekah. Nah, di teori Mekah ini dijelaskan bahwa Islam masuk itu melalui Mekah atau Arab. Nah, di abad 1 Hijriah atau 7 Masehi. Nah, di teori ini dijelaskan bahwa pedagang Timur Tengah itu memiliki misi dagang atau misi dakwah ke Indonesia. Makanya Islam bisa masuk tuh melalui misi dakwah dan misi dagang itu. Nah, yang datang ke Indonesia pada saat itu merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW yang bergelar Syahid atau Syarif di depan namanya. Nah, pada saat pedagang-pedagang ini masuk ke Indonesia, mereka tuh ada 2 rute untuk ke Indonesia. Yang pertama ada rute selatan, yaitu rute selatan itu dari Arab, yaitu dari Mekah atau Madinah, ke Yaman, lalu ke Gujarat, ke Sri Lanka, barulah ke Indonesia. Nah, lalu yang kedua ada rute utara, yaitu dari Arab ke Damaskus, lalu ke Baghdad, lalu ke Gujarat, ke Sri Lanka, barulah ke Indonesia. Nah, udah itu untuk teori Mekah ya teman-teman. Lalu yang kedua ada teori Gujarat. Nah, di teori ini yang menyebarkan Islam ke Indonesia merupakan pedagang-pedagang dari Gujarat. Nah, di teori ini sama ya, penyebaran Islam itu beda maaf. Penyebaran Islam itu kalau di teori ini pada zaman 7 Hijriah atau 13 Masehi. Nah, Gujarat itu sendiri kalau kalian ketahui letak geografisnya itu ada di India Barat atau di dekat laut Arab. Nah, orang Arab itu sejak 1 Hijriah itu udah bermukim di Gujarat. Jadi Islam tuh udah diperkenalkan di Gujarat dari 1 Hijriah itu. Nah, yang menyebarkan ke Indonesia tapi bukan pedagang Arab kalau di teori ini, tapi melainkan pedagang dari Gujarat itu. Jadi orang Gujarat dapat ilmu dari orang Arab, barulah disebarkannya ke Indonesia. Oke, selanjutnya ada teori Persia. Nah, teori Persia ini yang menjelaskan bahwa Islam berasal dari Persia yang kita kenal sekarang dengan Iran. Nah, bukti dari teori ini adalah terdapat kesamaan dari budaya kita dan budaya Iran. Seperti contohnya peringatan 10 Muharram atau Asyura.
Lalu juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim yang merupakan ulama Persia tahun 1419 di Gresik. Nah, lalu yang terakhir ada teori Tiongkok atau teori Cina ya, bisa kita bilangnya ya. Nah, di teori ini pedagang Tiongkok itu datang ke Indonesia melalui perdagangannya, karena Tiongkok kan dari dulu suka dagang ya di Indonesia ya. Nah, Tiongkok sendiri datang ke Indonesia itu pada tahun sejak Hindu Buddha, masih kerajaan Hindu Buddha tuh udah datang Tiongkok ke Indonesia. Nah, tapi Islam sendiri diperkenalkan oleh pedagang Tiongkok itu sekitaran zaman 7 Masehi. Nah, buktinya apa? Buktinya raja Islam pertama di Jawa siapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Raden Patah. Nah, Raden Patah ini keturunan Tiongkok. Ya, ibunya sendiri itu berasal dari Kampak, Tiongkok Selatan. Lalu yang kedua buktinya ada masjid-masjid tua di Jawa yang bernilai arsitektur Tiongkok. Lalu yang ketiga, pelabuhan penting seperti pelabuhan Gresik itu menurut catatan Tiongkok pertama kali diduduki oleh orang Tionghoa atau pedagang Tiongkok. Oke, sekian teori-teori dan poin A dari saya akan dilanjutkan oleh Muhammad Sultan Al-Bara. Kesempatannya ini saya akan menjelaskan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Jalur perdagangan sangat menguntungkan bagi Islam karena raja dan bangsawan ikut serta dalam proses perdagangan tersebut, sehingga pedagang Islam memanfaatkan momen ini untuk sebagai media dakwah. Dan yang kedua, jalurnya adalah jalur pernikahan. Pedagang-pedagang Islam banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Dan sebelum pernikahan, wanita-wanita tersebut diminta untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda penerimaan ajaran-ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah pendidikan. Pada para ulama banyak yang mendirikan lembaga-lembaga Islam, pendidikan Islam seperti pesantren. Pada lembaga inilah para ulama mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan pada para santri hingga para santri tersebut mampu menyerap dan memiliki keagamaan yang baik. Dan keempat adalah kesenian. Proses jalur penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah jalur pertunjukan wayang. Dan selain pertunjukan wayang juga merupakan juga melalui jalur seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Dan yang kelima adalah jalur tasawuf. Salah satu sifat khas dari jalur tasawuf adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga banyak masyarakat yang tertarik memasuki Islam karena memasuki Islam karena tertarik menerima ajaran-ajaran Islam tersebut. Dan yang terakhir adalah politik. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam pada zamannya, karena jika ada raja yang memeluk agama Islam, maka pada umumnya rakyatnya juga akan beragama Islam. Hal ini dikarenakan para rakyat pada zaman itu sangat-sangat patuh terhadap rajanya. Ya, dilanjutkan oleh Poin selanjutnya yaitu perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Perkembangan dakwah Islam di Indonesia ini dapat kita ketahui melalui perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Dimana dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini, rakyat nantinya akan mengenal dan mulai untuk perlahan lagi memeluk agama Islam. Yang pertama itu daerah perkembangan dakwah Islam di Indonesia itu yang pertama di Pulau Sumatera, di mana di wilayah ini menjadi awal mula perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di pantai barat Pulau Sumatera dan daerah pantai yang terletak di Aceh Utara, yang kemudian masing-masing berdiri kerajaan Islam Perak dan juga kerajaan Samudra Pasai. Nah, menurut keterangan dari Profesor Ali Hashim, bahwasanya disebutkan bahwa dalam keterangan dia, kerajaan Islam Perak itu merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Namun sebagian ahli itu berpendapat jika kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia, yang mana raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini kemudian berkembang baik itu dari segi politik, ekonomi maupun kebudayaannya. Nah, seiring berkembangnya kerajaan Samudra Pasai, Islam pun ikut mengalami perkembangan dan mendapat perhatian serta dukungan penuh dari masyarakat di wilayah Nusantara. Kemudian para ulama dan mubalik yang ada di kerajaan tersebut juga ikut menyebar ke wilayah
rencana untuk menghancurkan kerajaan Portugis. Untuk menghancurkan Portugis yang menduduki daerah Samudra Pasai. Yang selanjutnya Portugis ini akhirnya tumbang dan kerajaan Aceh ini menduduki wilayah yang ditempati oleh negara Portugis tadi. Ya. Di bawah pimpinan Sultan Ali Muhammad Shah, kerajaan Aceh terus mengalami perkembangan dan mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Iskandar Muda Mahkota Alam. Kerajaan Aceh ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Indonesia, baik dai lokal maupun dai yang berasal dari Timur Tengah itu terus berusaha untuk menyampaikan ajaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam di Pulau Jawa. Nah, awal kedatangan Islam di Pulau Jawa ini ditandai dengan penemuan nisan makam Fatimah binti Maimun pada tahun 1100 Masehi di Leran, Gresik. Kemudian abad ke-13 ada sebuah penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trawulan dan Gresik, dan juga berita Mangguan pada 1416 Masehi yang menceritakan adanya orang-orang Islam yang tinggal di Gresik. Itu proses penyebaran agama Islam ini dimulai dari daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sampai ke pedalaman dan pusat kerajaan Majapahit. Kemudian untuk masa-masa selanjutnya pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama atau mubalik yang dikenal dengan Wali Songo atau 9 wali. Pada awal abad ke-16, Pulau Jawa dalam genggaman Islam di bawah Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah atau Raden Fatah. Kemudian pada tahun 1474 Masehi, Dewan Wali Songo dibentuk oleh Raden Rahmat. Beberapa tahun kemudian, Syekh Syarif Hidayatullah dari Cirebon bergabung dalamnya. Sebenarnya di Pulau Jawa ini banyak sekali ulama yang berkoordinasi dengan Sunan Ampel. Tapi yang berperan dan karyanya sangat menonjol dalam dakwahnya yaitu 9 wali. Yang ketiga ada kedatangan Islam di Pulau Sulawesi. Pada abad ke-15, Sulawesi didatangi oleh pedagang Muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Kemudian pada tahun 1562 sampai 1565 Masehi, di bawah pimpinan Raja Tumaparisi Kolama, Goa Talo telah terdapat kelompok-kelompok Muslim yang lumayan banyak. Atas jasa Dato Ribandang dan Dato Sulaimana, penyebaran Islam menjadi lebih intensif dan besar. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa Karaeng Tronigalo masuk Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, daerah Wajo dan Sopeng menjadi daerah yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Kemudian, Goa menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai dan disinggahi oleh pedagang dari berbagai daerah dan berbagai macam negara. Ibu sudah pernah ke Goa ya? Mau visit? Mau dong. Ini udah ibunya asal. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebaran Islam di Pulau Maluku sekitarnya. Islam masuk dan berkembang di Maluku antara tahun 1400 hingga 1500 Masehi pada abad ke-15 dan dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Berikut raja-raja dari kerajaan Maluku yang masuk Islam. Yang pertama ada Raja Ternate yang digelarkan Sultan Masrum, yang kedua Sultan Zainal Abidin, yang ketiga Raja Tidore, yang keempat Raja Jainulondo, dan yang terakhir Raja Bacar atau dikenal sebagai Zainal Abidin. Selain Islam masuk di Maluku, para pedagang dan mubalik juga masuk Islam di daerah Papua, yaitu tepatnya di daerah Miso, Jalawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gede.
Yang terakhir, saya akan menjelaskan penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau yang letaknya lebih dekat dengan Pulau Sumatera dan Jawa yang ternyata menerima kedatangan Islam lebih belakangan dibanding Sulawesi dan Maluku. Sebelum masuk ke Kalimantan, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuri yang terletak di hulu sungai Nagara dan Amuntai. Menjelang kedatangan Islam, kerajaan Daha diperintahkan oleh Maharaja Soekarama. Setelah beliau meninggal, digantikan oleh Pangeran Tumanggung. Dan hal ini menimbulkan kemelut keluarga. Sehingga karena Pangeran Samudra atau cucu Maharaja Soekarama merasa lebih berhak atas tahta kerajaannya. Pada waktu yang sama, hampir daerah Kalimantan Timur telah didatangi oleh orang-orang Islam pula. Di sana didatangi oleh dua orang ulama besar bernama Datul Bandang dan Tuanku Tunggang Parangan. Kedua ulama itu datang ke Kutai setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Datul Bandang kemudian kembali ke Makassar, sedangkan Tuanku Tunggang Parangan menetap di Kutai. Lalu Raja Mahkota kemudian masuk Islam setelah merasa kalah dalam ilmu kesaktian. Baik, poin selanjutnya yaitu gerakan-gerakan kebaruan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu gerakan di bidang pendidikan dan sosial. Kaum pembaru menganggap bahwa pendidikan sangat penting untuk kaum generasi maju. Maka pendidikan juga dapat merubah pola pikir masyarakat secara bertahap. Maka dari itu masyarakat mendirikan organisasi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan. Yang pertama itu sekolah tawalud. Sekolah tawalud ini berasal dari jembatan besi di kawasan Padang Panjang, Surau berarti Syekh Abdul Ahmad dan Haji Rasul merintis perubahan pada tahun 1906 dari perubahan dari sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919 Haji Jalaluddin Talib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Selanjutnya itu organisasi Jamiyat Khair didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab pada tanggal 17 Juli 1905. Pendirinya yaitu Syekh Muhammad Al-Fahid bin Shihab, Syekh Idrus bin Ahmad bin Shihab, dan Syekh Shehan bin Shihab. Program yang diperhatikan organisasi ini adalah yang pertama, pendidikan dan pembina sekolah dasar. Yang kedua yaitu menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di negeri. Yang ketiga ada Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan oleh pedagang Arab di Jakarta. Syekh Ahmad Sukarti, seorang Arab Sundan, menghembuskan semangat pembaruan di Al-Irsyad. Organisasi ini mendirikan sekolah dan perpustakaan. Dan cabang-cabang organisasi ini salah satunya berada di Cirebon. Yang keempat yaitu Perserikatan Ulama, organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi ini bermula bernama Hayatul Ulum, didirikan di Majalengka, Jawa Barat, oleh Kyai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Organisasi ini memusatkan pelajarannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dan namanya diubah sejak tahun 1917. Selanjutnya yaitu organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1913 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan organisasi ini dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Organisasi ini menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum serta pada pendidikan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau tanggal masehinya yaitu 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Tujuan dari organisasi ini adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan mengikuti pola masa. Sekian dari saya lanjutkan ke Aziz Zaini. Iya, terima kasih Indah. Oke, kita sampai di poin terakhir, yaitu gerakan politik. Nah, politik ini seru membahas pemerintahan ya. Nah, jadi perjuangan Islam sebelum abad 20 itu dilakukan dengan senjata dan juga sifatnya itu kedaerahan. Jadi kayak Jawa nyerang Jawa, ya Sumatera nyerang di Sumatera. Nah, lalu juga pada awal abad 20 mulai ini didirikan banyak organisasi-organisasi. Contohnya kayak Ormas sama Ormaspol. Ormas tahu kan, organisasi masyarakat. Nah, kalau Ormaspol itu adalah organisasi sosial politik. Nah, Ormas sendiri itu
memperjuangkan Islam melalui pendidikan agar umat-umat Islam itu mengerti hak dan kewajiban untuk bisa merdeka. Nah, lalu Orsos Sport sendiri itu memperjuangkan kepentingan golongan Islam. Nah, memperjuangkannya pintar juga nih Orsos Sport karena dia memperjuangkannya melalui saluran politik yang udah di-ACC oleh Belanda, udah diklaim oleh Belanda. Nah, contohnya melalui parlemen Belanda yaitu namanya Volksraad. Nah, ada beberapa partai-partai juga sebelum zaman kemerdekaan. Itu ada Partai Persaudaraan Muslimin Indonesia, yaitu PERMI namanya. Lalu ada Sarekat Islam, kita sendiri SI. Lalu ada Partai Islam Indonesia, PII. Nah, Sarekat Islam itu didirikan pada tanggal 11 November 1911 di Solo. Sarekat Islam sendiri itu merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang dulunya didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1906. Nah, Partai Sarekat Islam ini akhirnya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, yaitu yang akhirnya disingkat menjadi PSII. Nah, lalu ada juga Partai Islam Masyumi. Nah, Partai Islam Masyumi ini dianggap merupakan satu-satunya harapan pada saat itu untuk memperjuangkan umat Islam, karena Partai Islam Masyumi ini menerima semua golongan umat Islam, termasuk juga golongan umat tradisional, umat Islam yang tradisional. Nah, sekian dari gerakan politiknya, saya ingin menyampaikan beberapa hikmah untuk kita untuk mempelajari sejarah Islam berkembang di Indonesia ini. Nah, hikmahnya pertama, kita dapat dorongan positif untuk menegakkan kebenaran Islam di Indonesia. Nah, lalu kita juga mendapatkan sikap percaya diri untuk menyampaikan kebenaran mengenai sejarah ini. Kita bisa mulai dulu dengan kebenaran. Nah, lalu kita juga membangun dan menanamkan sikap konstruktif dan dinamis mengenai sejarah Islam. Lalu yang terakhir, menumbuhkan sikap tegang rasa dan bijaksana mengenai sejarah-sejarah. Oke, itu dia sejarah Islam, cerita sejarah Islam di Indonesia menurut kami. Mohon maaf jika ada salah atau gimana, dan semoga kalian semua makin suka mempelajari sejarah-sejarah Islam di Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa 12 5